Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, imamil muttaqin, an-nabi ar-rasul al-amin, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumiddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Terus menerus bersyukur, meningkatkan iman dan takwa kita sebagai bukti syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak bersyukur, semakin banyak anugerah Allah untuk kita semuanya dalam kehidupan dunia ini, dan insya Allah untuk kemuliaan akhirat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita selalu sampaikan kepada baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin menjadi umatnya yang layak mendapatkan syafaat. Untuk itu kita terus menerus mengikuti, meneladani, mengamalkan semua tuntunannya, bimbingannya, sunnah-sunnahnya. Insya Allah itulah media kita agar kita termasuk yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian tafsir kita bersama Majelis Ta'lim Al-Kautsar, yaitu surat Asy-Syu'ara ayat 25 sampai dengan ayat 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala liman hawlahu ala tastami'un. Ayat 25 surat Asy-Syu'ara. Fir'aun berkata kepada orang-orang yang berada di sekelilingnya, para pembesarnya, para tentaranya, dan seluruh masyarakatnya. Apakah kalian tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihi salam? Ayat ini dikaitkan oleh para ulama dengan ayat-ayat sebelumnya, di mana Nabi Musa alaihissalam menyampaikan dakwahnya kepada ayah angkatnya. Ditanyalah oleh Fir'aun tentang siapa Rabbul Alamin, siapa Allah yang dikatakan oleh Nabi Musa Tuhan seluruh sekalian alam. Maka dijawablah oleh Nabi Musa alaihissalam di ayat 24 sebelumnya, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum mu'minin. Tuhan yang disebut Rabbul Alamin adalah yang mencipta langit dan bumi dan semua yang ada di antara keduanya, langit dan bumi. Itulah Allah dan Tuhan semuanya, Rabbul Alamin. Saat mendengar jawaban dari Nabi Musa alaihissalam, maka sedikit Fir'aun mengejek Nabi Musa dan mengatakan kepada yang berada di sekelilingnya, lihat apa yang dikatakan oleh Nabi Musa. Kalian mendengar apa yang dikatakannya? Sungguh perkataan yang tidak masuk akal, kata Fir'aun. Nabi Musa kemudian menyampaikan jawaban berikutnya tentang siapa Rabbul Alamin. Di ayat 26, Nabi Musa berkata kembali kepada Fir'aun dengan tenang, dengan sabar. Beliau katakan, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Kalian belum juga menerima apa yang aku sampaikan, bahwa Allah Rabbul Alamin, Allah pencipta langit dan bumi dan semua yang ada di antara keduanya. Maka aku sampaikan, Allah Tuhan kita semuanya adalah Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Dia Tuhanmu juga Tuhan nenek moyangmu terdahulu. Nabi Musa menyampaikan itu kepada Fir'aun, bahwa Allah adalah Tuhanmu wahai Fir'aun, dan Tuhan orang-orang sebelummu, yaitu nenek moyangmu. Diingatkan oleh Nabi Musa agar dia mengingat bahwa sungguh Allah lah yang menciptakan Fir'aun.
Allah lah yang menciptakan orang-orang sebelumnya, nenek moyangnya. Semua manusia sebelum Fir'aun dicipta oleh Allah. Karenanya Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Meningkat jawaban Nabi Musa. Mudah-mudahan dengan demikian ia menyadari dan mengkoreksi diri. Ya Allah, Allah lah Tuhanku dan Tuhan orang-orang sebelumku. Sebelumnya adalah Tuhan yang mencipta langit dan bumi, Tuhan yang memiliki seluruhnya dan apa yang ada di antara langit dan bumi. Mungkin belum masuk ke dalam hatinya. Ditambah oleh Nabi Musa, dialah Allah Tuhanmu wahai Fir'aun, Tuhan orang-orang yang berada di sekitarmu, Tuhannya nenek moyangmu yang terdahulu. Subhanallah. Begitulah Nabi Musa sangat menginginkan, sangat berharap Fir'aun mengikutinya dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mendengar jawaban dari Nabi Musa, tentu Fir'aun tidak dapat lagi berkata apa-apa. Untuk itu Fir'aun mengatakan, Musa telah gila. Tuhan yang dikatakan oleh Nabi Musa adalah tidak benar. Karenanya Nabi Musa telah gila. Ia katakan, Inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum la majnun. Wahai semua rakyatku, wahai semua orang-orang yang berada di sini, inilah Tuhanmu, yaitu aku. Dan inilah Tuhanmu yang memberikan kamu sekian banyak hak. Dan Nabi Musa yang mengatakan dia utusan Tuhan yang bernama Allah, sungguh dia benar-benar orang yang gila. Masya Allah. Kenapa? Ketika sudah tidak lagi dapat menjawab, maka ia menuduh Nabi Musa dengan tuduhan-tuduhan yang tidak masuk akal. Dikatakan Nabi Musa gila. Bagaimana mungkin orang gila dapat berkomunikasi? Orang gila dapat berargumentasi, menyampaikan pandangan, menyampaikan hujah, menyampaikan hal-hal yang diterima oleh akal. Namun karena memang Fir'aun tidak dapat menjawab apa yang disampaikan oleh Nabi Musa, maka ia menuduh dengan tuduhan la majnun. Dan begitulah kebiasaan orang saat sulit untuk mendapatkan jawaban yang lain, maka dia menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Dan demikianlah Nabi Musa alaihissalam menyampaikan dakwahnya kepada Fir'aun agar ia menerima apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan ini juga Allah abadikan di ayat yang lain, bagaimana sungguh Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan semua orang-orang beriman kepada Allah. Allah Tuhan yang awal, Allah juga Tuhan yang akhir. Wal awwalu wal akhiru. Sama dengan Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Setelah mendapatkan jawaban sinis dari Fir'aun dengan menuduh dengan tuduhan yang nista, dianggap dan dituduh Nabi Musa telah gila, Nabi Musa kemudian menyampaikan jawabannya, jawaban yang ketiga, jawaban yang terakhir. Siapa itu Rabbul Alamin? Rabbul Masyriqi wal Maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun. Wahai Fir'aun, Tuhanmu adalah Tuhan kita semuanya, Tuhanku adalah Tuhanmu, dan Tuhan seluruh sekalian alam. Dialah yang mencipta belahan timur, dia pula yang mencipta belahan barat. Artinya Allah lah yang menguasai kawasan timur, Allah menguasai kawasan barat, dan semua yang ada di antara keduanya. Kenapa disampaikan ini? Karena inilah pula yang pernah disampaikan oleh Nabi Ibrahim di surat Al-Baqarah ayat 258. Allah yang sudah menjadikan matahari terbit dari sebelah timur, terbenam dari sebelah barat. Untuk itu, jika kamu mengatakan kamu berkuasa, jadikan matahari terbit dari sebelah barat. Fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar. Tentu tidak mungkin ia mampu melakukan itu. Allah lah yang berkenan, yang kuasa untuk menjadikan matahari terbit dari sebelah timur, terbenam dari sebelah barat. Allah pula lah yang maha kuasa untuk
menjadikan seluruh kehidupan ini berada di belahan timur, berada di belahan barat. Seluruhnya, baik timur maupun barat. Di antara keduanya, kata para ulama, ada gunung, ada lautan. Semua ciptaan Allah yang berada di bagian timur, yang berada di bagian barat. Benar, itu menunjukkan bukti akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala jika ia mau mendengar. Ia mau mengambil peringatan, tentu Fir'aun dan orang-orang yang berada di sekitarnya akan semakin percaya kepada Nabi Musa alaihi salam. Inilah jawaban terakhir kata para ulama tafsir, bagaimana Nabi Musa tetap sangat berharap bahwa Fir'aun dan seluruh keluarganya, seluruh masyarakatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Fir'aun kemudian menerima? Ternyata tidak. Dengan 3 jawaban, 3 argumentasi Nabi Musa. Nabi Musa memberikan pandangan tentang Allah Rabbul Alamin, membuktikan sekian banyak kekuasaan Allah yang disaksikan, yang dapat dilihat dan diakui oleh seluruh manusia. Di ayat 29, Fir'aun kemudian berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Qala la in ittakhadhta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin." Di sini menunjukkan keangkuhan Fir'aun. Sungguh, jika engkau tetap menyembah Tuhan selain aku akan masukkan engkau ke dalam penjara. Mulailah ada ancaman dari Fir'aun. Semua yang tidak mau mengikuti titahnya, tidak mau beriman kepadanya, tidak mau mengakui ia sebagai Tuhannya, maka Fir'aun sudah menyiapkan penjara, menyiapkan hukuman yang sangat berat. Apakah Nabi Musa takut? Apakah Nabi Musa kemudian diam, tidak melanjutkan dakwahnya? Ternyata Nabi Musa kemudian menyampaikan dengan bahasa yang lembut. Jawaban-jawabanku tentang Allah, Rabbus samawati wal ard, Tuhannya langit, Tuhannya bumi, dan yang ada di antara keduanya. Tuhannya kalian dan Tuhan kita semuanya, manusia yang terawal dan manusia yang terakhir. Demikian juga Tuhan yang menerbitkan matahari dari timur, yang menenggelamkan matahari dari barat. Semuanya adalah tanda Allah yang Maha Kuasa. Kalau itu masih belum engkau terima, kata Nabi Musa, maka di ayat 30 surat Asy-Syu'ara, qala awalau ji'tuka bisyai'im mubin. Kalau demikian, boleh tidak aku tunjukkan kepadamu bukti yang lebih nyata, tanda-tanda yang lebih nyata, yaitu mukjizat Nabi Musa alaihissalam berupa tongkat dan berupa cahaya putih dari tangannya manakala beliau masukkan ke dalam sakunya. Tangannya dimasukkan ke dalam sakunya, dikeluarkan, maka tangannya akan bersinar cahaya yang sangat putih, dan itu tidak mungkin terjadi, melainkan itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah argumentasi akal, logika, maka kemudian beralih kepada argumentasi fisik, yaitu kekuasaan Allah yang ada pada mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada nabi-nabi Allah, termasuk kepada Nabi Musa alaihi salam. Kata para ulama, ini menunjukkan Nabi Musa tidak diam, tidak berhenti, ingin betul-betul Fir'aun beriman. Karenanya bukti yang awal masih belum diterima, argumentasi yang terakhir pula tidak bisa diterima, maka Nabi Musa ingin menawarkan bukti yang lain, mukjizat yang Allah anugerahkan kepadanya. Mudah-mudahan dengan dia langsung menyaksikan mukjizat itu, tongkatnya, tangannya yang putih bercahaya setelah dimasukkan ke dalam sakunya, ia akan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesabaran Nabi Musa tentu kesabaran yang sangat paripurna, dan kesungguhan Nabi Musa adalah juga kesungguhan yang sangat paripurna. Dan Allah memang mengingatkan di akhir surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang kalau bersungguh-sungguh, Allah bukakan banyak jalan. Kita bersungguh-sungguh beriman dan bertakwa, Allah akan bukakan jalan. Kita bersungguh-sungguh mencari rizki, Allah akan bukakan banyak jalan. Bersungguh-sungguh kita ingin beramal soleh, ingin menjadi lebih soleh, Allah akan bukakan banyak jalan. Berarti
jalan-jalan kemudahan, jalan-jalan kebaikan akan diberikan kepada orang-orang yang mujahadah, yang bersungguh-sungguh. Termasuk Nabi Musa alaihissalam, kesungguhannya akhirnya Allah bukakan jalan, yaitu Nabi Musa menawarkan kepada Fir'aun untuk membuktikan mukjizat yang Allah anugerahkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan kita mengetahui mukjizatnya adalah 2 tongkat yang nanti akan berubah menjadi ular yang benar-benar, yang sesungguhnya. Dan kemudian ada cahaya yang sangat putih bersinar dari tangannya manakala Nabi Musa memasukkan ke dalam saku bajunya. Itu adalah juga mukjizat dari Allah, mukjizat secara fisik, mukjizat secara materi yang dapat disaksikan. Ayat 31, Fir'aun kemudian menerima apa yang ditawarkan oleh Nabi Musa. Ia pun berharap mudah-mudahan apa yang akan ditunjukkan oleh Nabi Musa adalah sesuatu yang lemah, sesuatu yang tidak berharga, tidak bernilai, bahkan dapat dikalahkan oleh para penyihir-penyihirnya. Maka ia berkata kepada Nabi Musa, "Fa'ti bihi in kunta minas shodiqin." Oke, silahkan. Tunjukkan bukti yang nyata, sesuatu yang nyata, yang dapat aku lihat bahwa engkau benar utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau engkau kalah, maka engkau harus menerima untuk menjadikanku sebagai Tuhanmu. Engkau pula harus menerima semua titahku dan engkau segera berganjak dari istanaku. Ya, kemudian Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada Fir'aun, "Siap, aku menerima tantanganmu, dan jika aku benar dan aku dapat membuktikan dengan pembuktian yang dapat disaksikan oleh seluruhnya, engkau pula menerimaku dan menerima ajakanku. Dan aku berharap semua masyarakat di sini mau menerima saat melihat dan menyaksikan kebenaranku bahwa aku benar-benar utusan Allah. Kalau utusan Allah, maka aku dianugerahi oleh Allah mukjizat." Begitulah akhirnya keduanya sepakat, dan mulailah Fir'aun memanggil seluruh ahli sihirnya dari berbagai penjuru, dan Nabi Musa alaihissalam menyiapkan mukjizat yang sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah semuanya berkumpul, maka Nabi Musa kemudian melemparkan tongkatnya. Tongkat itu tiba-tiba menjadi ular yang besar dan sebenar-benarnya. Fa'alqa 'asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Maka Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Betul-betul tongkat itu berubah menjadi ular yang sebenarnya, bukan tipuan sebagaimana yang dilakukan oleh para penyihir. Yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Ini hakikatnya. Kalau mukjizat betul-betul berubah, tongkat berubah menjadi ular. Thu'banum mubin, ular yang nyata, ular yang sebenarnya. Sedangkan sihir itu hanya kamuflase. Sihir itu yang mengubah pandangan manusia, tapi bendanya tidak berubah. Untuk itu Allah sebutkan thu'banum mubin. Allah lah yang kuasa mengubah benda mati menjadi benda yang hidup. Allah pula kuasa menghidupkan manusia yang sudah mati. Ini sebuah andaian. Allah Maha Kuasa, tongkat dijadikan sebagai ular, dan betul-betul ular. Bahkan ular yang sangat besar yang nanti akan memangsa ular-ular kecil yang dilakukan oleh para tukang sihirnya Fir'aun. Meskipun dikatakan oleh Al-Quran, hanya dibayangkan, hanya diubah saja bahwa itu adalah ular, padahal tetap itu adalah tali. Tapi pandangan manusia, pandangan masyarakat yang melihat seolah-olah ya tali yang dilempar oleh para tukang sihir itu adalah ular yang kecil, padahal itu adalah tali, sehingga tentu benar-benar mukjizat Allah terbukti, dan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa. Imam Ar-Razi mengatakan, setelah tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular, ular itu melenting ke atas, kemudian turun kembali ke bumi. Langsung ular itu menuju Fir'aun. Di depannya ular itu ya siap untuk memangsa Fir'aun. Namun kemudian Fir'aun berkata, "Demi yang mengutus Musa, ambillah ular ini. Kalau tidak, saya sendiri akan mengambilnya dan akan membuangnya." Berarti dia seorang yang tidak takut. Berarti ia juga punya kemampuan yang lebih. Maka Nabi Musa mengambil
Kemudian ular itu kembali menjadi tongkatnya. Subhanallah. Dilemparkan menjadi ular. Ular itu kemudian diambil oleh Nabi Musa dan kembali menjadi tongkat seperti mana keadaan sebelumnya. Ini menunjukkan betul-betul mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa menunjukkan yang kedua. Selesai diperlihatkan tongkat menjadi ular dan Fir'aun menyaksikan dan meminta Nabi Musa mengambil karena dia juga tidak berani mengambil. Kenapa? Karena betul-betul ular. Maka kemudian Nabi Musa menunjukkan bukti yang kedua. Dia mengeluarkan tangannya dari dalam bajunya. Tiba-tiba tangan itu menjadi putih bercahaya. Tiba-tiba tangan itu menjadi putih bercahaya. Tentu bagi orang-orang yang melihatnya, wa naza'a yadahu fa idza hiya bayda lin-nazir. Putih bersih, Masya Allah. Dan tidak mungkin siapapun, ya, tangan dimasukkan ke baju, tiba-tiba tangan berubah warna, atau putih, atau bersinar, atau bercahaya. Tidak mungkin. Karena tangan tidak akan berubah dengan dimasukkan ke baju, atau dimasukkan ke tempat-tempat yang lain. Tetap saja tangan adalah tangan, warnanya juga sesuai dengan warna yang awal. Berarti mukjizat dari Nabi Musa alaihissalam untuk menguatkan bahwa beliau adalah Rasulullah, utusan Allah. Dan mudah-mudahan Fir'aun mau menerima dan kemudian ia mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itulah Nabi Musa sudah menunjukkan dan membuktikan dua mukjizatnya. Sekarang giliran dari Fir'aun dengan semua tukang sihirnya. Dikatakan bahwa tongkat yang digunakan oleh Nabi Musa adalah dahulu itulah tongkat yang digunakan untuk menggembala kambing di negeri Madyan. Karena saat itulah ia kemudian dalam masa dahulu bertemu dengan Nabi Syu'aib dan dibekali tongkat untuk menggembala. Namun belum diberitahu oleh Nabi Syu'aib bagaimana kehebatan dari tongkat tersebut. Selesai dari Nabi Syu'aib, maka kemudian Allah perintahkan Nabi Musa bertemu dengan Fir'aun. Saat itulah sungguh tongkat itu adalah tongkat, bukan tongkat biasa, tapi tongkat mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala lil mala'i haulahu inna hadza lasahirun alim. Ternyata yang dikatakan oleh Fir'aun setelah menyaksikan hebatnya tongkat menjadi ular, kemudian tangan Nabi Musa yang bercahaya, dia tidak mengatakan hebat, dia tidak mengatakan aku percaya. Dia katakan kepada seluruh yang hadir, ini adalah sihir yang nyata. Ini adalah sihir yang betul-betul dilakukan oleh Nabi Musa. Kalau begitu, ayo kalian semuanya tunjukkan dan buktikan sihir kalian lebih hebat dari sihirnya Nabi Musa. Ia katakan ini sihir. Pada Nabi Musa sudah mengatakan ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sudah terdesak, maka kemudian ia mengatakan itu ini sihir. Sehingga kalian jangan percaya kepada Nabi Musa. Dan kalian harus percaya kepadaku dan juga kepada semua ahli sihirku yang nanti akan mengalahkan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ia mengemukakan 3 hal kepada para pemuka kaumnya untuk melegakan hati para pembesar dan pemuka kaum yang ada di sekelilingnya. Fir'aun berkata, sungguh Musa ini benar-benar ahli sihir yang ulung, bukan Rasul Tuhan seluruh sekalian alam sebagaimana pengakuannya. Yang dipertunjukkan, kata Fir'aun kepada seluruh yang ada di sekitarnya, itu bukan mukjizat, tapi itu betul adalah sihir. Dan disitulah Nabi Musa alaihissalam terdiam karena tidak dapat memahami jalan pikiran dari Fir'aun. Sudah terbukti, sudah ditunjukkan, dibuktikan, namun ia malah mengatakan, kalau demikian engkau adalah juga ahli sihir. Fir'aun mengatakan lagi kepada orang-orang di sekitarnya, para pemuka, para pembesar istana, dia katakan, kalian tahu bahwa Nabi Musa dengan begitu ingin mengusir kalian dari negerimu dengan sihirnya. Setelah sihir tongkat menjadi ular, nanti ada sihir-sihir yang lain. Dengan itu kalian akan keluar dari negeri ini. Kalau demikian, yang ketiga kata Fir'aun, apa pandangan kalian, apa usulan kalian agar Nabi Musa itu segera keluar dari negeri kita Mesir saat itu. Maka di antara mereka menjawab, tahanlah untuk sementara dia dan saudaranya Harun, ya, utuslah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan para penyihir. Kalau usulan beberapa pembesarnya
Jangan dibunuh terlebih dahulu. Jangan dipenjara itu Nabi Musa beserta Harun. Tapi ayo kita tantang dia untuk duel, adu tanding. Yaitu adu tanding tentang kehebatan sihir. Sihirnya Nabi Musa menurut Fir'aun dan sihirnya para pembesar atau para tukang sihir yang disiapkan dari seluruh pelosok negeri. Para pembesar mengatakan itu dan mengusulkan. Diterima oleh Fir'aun. Ya sudah, kalau begitu sampaikan kepada seluruh mereka yang punya kemampuan sihir di seluruh negeri ini, ayo datang ke sini. Dan akan diadakan adu tanding. Sebetulnya ini tidak fair, tidak adil. Nabi Musa sendirian, sedangkan para tukang sihir jumlahnya sangat banyak. Dikatakan sampai ratusan tukang sihir datang dan kemudian melakukan pertandingan sihir dalam tanda kutip dengan Nabi Musa alaihissalam, dan menurut mereka yakin para tukang sihir ini lebih ahli karena sudah terbukti beberapa kali. Memang betul, tukang sihir yang ada adalah sudah biasa melakukan itu. Sedangkan Nabi Musa baru pertama kali ia menunjukkan bahwa tongkatnya dapat berubah menjadi ular dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya'tuka bikulli sahharin alim. Nanti mereka semuanya akan datang, seluruh tukang sihir dari berbagai penjuru dengan kemampuan yang beragam. Itulah yang diinginkan oleh Fir'aun agar kemudian Nabi Musa segera keluar dari negeri Mesir dan tidak mengganggunya menurut persepsinya. Ayat 38. Maka semuanya sudah berkumpul dan mereka berkumpul di waktu yang telah ditentukan. Dikatakan oleh para ulama, Yaumim ma'lum adalah hari yang sudah diketahui. Yaitu di surat Toha ayat 59. Hari raya atau hari yang dijadikan sebagai hari raya oleh seluruh penduduk Mesir. Mereka bersuka cita dan mereka berkumpul, mereka berhias, mereka mengenakan pakaian terbagus. Sehingga mudah mereka dikumpulkan. Dan berharap ketika mereka semua datang dan mereka berbahagia bersuka cita, mereka pula bersuka cita dengan kemenangan para tukang sihir atas Nabi Musa alaihissalam. Itu harapannya. Maka dipilihlah waktu manusia berkumpul. Dipilihlah waktu hari raya. Dipilihlah waktu yang mereka bersenang-senang bersuka cita. Semuanya harus siap, kata Fir'aun. Sehingga disiapkan waktunya, disiapkan seluruh tukang sihirnya, dan orang wajib hadir untuk menyaksikan pertandingan yang sangat luar biasa tersebut. Dan diumumkan kepada halayak ramai, waqila linnas hal antum mujtami'un. Ayo, semuanya berkumpul. Tidak boleh ada yang tidak menyaksikan, tidak boleh ada yang tidak datang ke tempat tersebut. Tempat yang sangat lapang dan harinya hari raya, bersuka cita semuanya datang dari berbagai penjuru untuk menyaksikan. Karena Fir'aun ingin semuanya nanti semakin yakin bahwa dialah Tuhan semua manusia. Semakin yakin Musa ini bohong, Musa ini adalah gila, Musa ini tidak dapat menunjukkan kehebatannya. Dan ternyata Allah memiliki kehendak yang lain. Justru sebaliknya, nanti mereka, para tukang sihir, beriman kepada Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Saat itulah mereka sangat yakin, in kanu humul ghalibin, bahwa mereka lah yang akan memenangkan pertandingan tersebut di ayat 40. Keyakinan itulah yang membuat Fir'aun tidak segan untuk mengumpulkan seluruh rakyatnya, seluruh masyarakatnya. Karena dengan demikian ia akan lebih dipercaya sebagai Tuhan manusia saat itu. Falamma ja'a as-saharatu qalu li fir'aun a inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Ketika semuanya sudah berkumpul, para tukang sihir sudah siap. Namun para tukang sihir tidak mau langsung menunjukkan keahliannya dalam bersihir. Ia meminta dulu apa yang dia dapat dari Fir'aun. Mereka mengatakan, kalau kami benar-benar dapat mengalahkan Musa, apakah kami akan mendapatkan imbalan yang besar? Mereka tidak mau, hanya datang untuk menunjukkan kehebatannya tanpa ada balasan. Tentu Fir'aun pun mengatakan, iya, kalau kalian dapat memenangkan, jangankan balasan yang sangat besar, jangankan biaya yang sangat tinggi, bahkan kalian, kata Fir'aun, diperkuat lagi di ayat 42,
wa innakum idzal laminal muqarrabin. Kalian akan aku berikan kedudukan yang dekat denganku, kedudukan yang terhormat. Selain dari harta benda, emas permata, seluruh materi disiapkan oleh Fir'aun, jangan khawatir, kalian pula akan diberikan kedudukan yang tinggi, kedudukan yang istimewa. Seorang yang dekat, muqarrabin dengan Fir'aun, semuanya dapat diberikan oleh Fir'aun kepada seluruh tukang sihir. Karenanya mereka semuanya senang, mereka bersemangat. Kalau begitu, kami ingin mendapatkan itu, maka kami akan membuktikan bahwa sihir kami jauh lebih hebat dari sihirnya Nabi Musa alaihissalam. Sebagian ulama tafsir memahami, disinilah sesungguhnya Allah ingin membuktikan bahwa yang mereka sudah siapkan itu tidak dapat mengungguli apa yang sudah disiapkan oleh Allah melalui Nabi Musa alaihissalam, tapi dibiarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah menginginkan semuanya menyaksikan. Yang nanti menyaksikan tidak hanya Fir'aun, tidak hanya para pembesar istana, tidak hanya ya para tukang sihir, tapi berharap semua masyarakatnya juga menyaksikan, semua rakyat menyaksikan. Sungguh yang dilakukan oleh Nabi Musa adalah betul-betul atas izin, atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Pada ayat-ayat ini Allah menerangkan, setelah berkumpul di sebuah ruangan yang sudah disiapkan, para ahli sihir sudah meminta kebijaksanaan Fir'aun untuk memberikan bayaran dan mendapatkan kedudukan yang tinggi, yang dekat jika mereka memenangkan. Fir'aun pun menerima permintaan itu. Ia berjanji akan dijadikan bahkan penasehat-penasehat yang selalu duduknya berdekatan, yang selalu diajak berkomunikasi, diajak menyampaikan pandangan, dan orang-orang yang sangat terhormat di sisi Fir'aun. Setelah ada pengertian antara ahli sihir dengan Fir'aun tentang bayaran, tentang fasilitas, tentang seluruhnya, mereka kemudian mulai siap mengadu kekuatan dengan Nabi Musa, dan mereka bertanya, "Wahai Musa, apakah engkau yang lebih dahulu menampilkan, mendemonstrasikan sihirmu, atau kami yang lebih dahulu?" Mereka masih mengatakan sihir, ya, karena memang belum terbukti apa yang nanti akan dilakukan oleh Nabi Musa. Sebelumnya Nabi Musa hanya membuktikan di depan Fir'aun, belum di depan seluruh ahli sihir dan seluruh rakyat, sehingga masih membutuhkan bukti-bukti berikutnya. Setelah itu barulah Nabi Musa mengatakan kepada seluruh ahli sihir yang sudah siap, silakan kalian lemparkan. Qala lahum Musa alqu ma antum mulkun. Strategi Nabi Musa berkata kepada seluruh tukang sihir, lemparkan apa yang hendak kamu lemparkan. Kenapa? Ini merupakan strategi. Kalau Nabi Musa lebih dahulu, tentu berbeda nilainya atau hasilnya. Biarkan mereka menunjukkan kehebatannya, barulah Nabi Musa menunjukkan kehebatannya yang lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi. Ular besar itulah yang akan memangsa ular-ular kecil yang dapat ditunjukkan oleh para tukang sihir. Fa'alqaw hibalahum wa isiyahum wa qalu bi'izzati fir'aun inna lanahnul ghalibun. Kebiasaan di masyarakat Arab, memang jika pertandingan itu disaksikan orang ramai, waktunya juga waktu di mana semuanya dapat menyaksikan, waktu mereka bersukacita, bergembira ria. Demikian juga memang kebiasaannya betul-betul dilakukan adu tanding. Masing-masing menunjukkan kebolehannya, kemampuannya. Nanti pihak yang lain menunjukkan kebolehan dan kemampuannya. Kalau di masyarakat Nabi SAW ada adu tanding puisi atau sajak dan sejenisnya. Sehingga di situ menunjukkan yang memenangkan dia layak untuk mendapatkan berbagai macam imbalan-imbalan. Yang kalah tentu harus mengakui keunggulan yang memenangkan, termasuk dalam lomba yang dilakukan oleh Fir'aun bersama para tukang sihirnya. Saat itulah kata Allah subhanahu wa ta'ala di ayat terakhir yang kita bahas pada kesempatan pagi yang mulia ini, ayat 44. Mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka. Di sini mereka menggunakan dua bahan. Ada tali dan ada tongkat-tongkat. Dan keduanya mereka lemparkan, baik tali dan tongkatnya, dan semuanya seolah-olah berubah menjadi ular. Padahal tidak berubah. Tapi yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Mata manusia itulah yang kemudian dirubah penglihatannya
seperti mereka melihat ular. Padahal yang paling nyata, yang benar-benar berubah itu adalah tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Dan di sini tongkat bertemu tongkat. Namun mereka sedikit licik karena mereka menambah dengan tali. Seperti juga Nabi Musa sendirian, namun mereka sekian banyak jumlahnya. Namun Nabi Musa yakin Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Semua manusia jika menolong Allah, maka Allah yang akan menolongnya. Nabi Musa sangat yakin. Semua yang dilakukan adalah juga merupakan perintah Allah. Dalam rangka menolong Allah. Dalam arti menolong agamanya. Menolong manusia agar mau beribadah kepada Allah. Maka ia sangat yakin bahwa ia dapat mengalahkan semua kehebatan yang ditunjukkan oleh para tukang sihir. Sehingga nanti ayat berikutnya Nabi Musa kemudian selesai. Semua tukang sihir melemparkan tongkat dan talinya. Dan seolah-olah berubah menjadi ular-ular kecil. Nabi Musa pula dengan izin Allah, dengan memuji Allah, dengan memohon pertolongan Allah, ia lemparkan tongkatnya yang satu itu dan berubah betul-betul menjadi ular yang sangat besar. Semua ular-ular kecil dimangsa oleh ular tersebut. Dan begitulah akhir kisahnya sesungguhnya. Ayat 46 surat Asy-Syu'ara ini, semua para tukang sihir mengakui bahwa yang dilakukan oleh Nabi Musa di atas rata-rata. Yang dilakukan oleh Nabi Musa belum pernah mereka mampu melakukannya. Dan itu bukan sihir, karenanya mereka sujud kepada Nabi Musa alaihissalam dan mengatakan amanna bi rabbil alamin. Kami sungguh beriman kepada semua yang diyakini oleh Nabi Musa, yaitu Rabbil alamin, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma, Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, Rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma. Dengan demikian berakhirlah kisah Nabi Musa dalam konteks bagaimana ia menunjukkan mukjizat yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mukjizat pasti datang dari Allah. Maka kemukjizatan itu membuktikan benar Nabi Musa adalah utusan Allah. Tidak sebagaimana yang dikatakan oleh Fir'aun bahwa ia adalah hanya mengaku utusan Allah padahal dia bukan. Ia adalah ahli sihir, ia adalah seorang yang gila, ia adalah seorang yang tidak berterima kasih kepada Fir'aun. Allah sudah membantah di ayat-ayat tadi dan kita semakin yakin begitulah cara Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kemaha pemurahnya, kemaha kasih sayangnya, namun juga kemaha agungannya, kemaha besarannya, agar manusia semakin meyakini, semakin mengimani, dan semakin mampu beribadah, beramal soleh. Lebih baik lagi semata-mata kita beribadah dan beramal soleh untuk mengagungkan Allah, untuk semakin kita mendapatkan banyak keberkahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi, kata Nabi SAW. Siapapun yang menolong saudaranya, yang menolong sahabatnya, maka Allah berkenan untuk menolongnya. Selalu Allah menolong siapapun yang menolongnya atau menolong hamba-hambanya yang sangat membutuhkan. Insya Allah demikian majelis pada pagi yang mulia ini. Terima kasih, jazakumullah khairah, khususnya kepada Ketua Majelis Ta'lim Al-Kautsar, seluruh ibu-ibu pengurus Majelis Ta'lim Al-Kautsar, jamaah semuanya tentu yang selalu bersama kami, yang selalu berusaha untuk kita mendekat dengan Allah melalui firman Allah, melalui Al-Quran Al-Karim. Insya Allah semuanya akan menambah koleksi kebaikan kita, menambah beratnya timbangan kebaikan kita, menambah pula ya kebaikan dan kemuliaan apa yang nanti kita akan rasakan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul aliyyul azim. Maha benar Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.